Wahai pemuda, wahai pemudi, generasi pewaris negeri, ayah dan ibumu meridhoi, rakyat dan umat sudah menanti. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada kesempatannya di video kali ini ya, yang pertama kali mungkin ya. Ya, jadi di sini mungkin sedikit gitu kan ya, sharing gitu kan, sharing tentang pengalaman gitu kan ya, sebagai seorang alumni gitu kan, alumni angkatan pertama SMA ITS Sowa gitu kan ya. Jadi pada masa itu gitu kan ya, masa generasi pertama gitu kan ya, kalau kita itu nyebutnya the golden generation, the first gold generation ya. Ya itu ya kami aja yang kegeeran gitu mungkin ya. Ya karena apa ya, kami menganggap masa-masa itu masa-masa yang ini kurang ideal gitu kan ya untuk suatu lembaga pendidikan, khususnya SMA ITS Sowa gitu. Karena apa, pada saat itu saya masuk gitu kan ya, mendaftar gitu kan ya, dan mengikuti MOS di hari pertama, terkejut gitu kan ya, terkejut. Itu saya bingung gitu kan, mana sekolahnya ini kan. Karena yang saya lihat tuh hanya bangunan SMP IT gitu kan, SMP IT yang warna biru itu, yang warna biru, yang ada di sampingnya ada semacam tanah kosong yang ada pondasinya gitu, yang sudah berdiri tiangnya gitu. Nah itu yang ternyata menjadi SMA ITS Sowa ternyata gitu kan ya. Ya gitulah, kita berdiri di awal-awal sebagai generasi pertama di SMA ITS Sowa. Sungguh tragis. Enggak sih, enggak. Ya ini bukti bahwa para pendiri SMA ITS Sowa itu penuh keyakinan gitu kan. Banyak keyakinannya sangat kuat gitu kan ya, untuk mendirikan suatu pendidikan, lembaga pendidikan yang saya rasa saya merasakan ketulusan para pendiri SMA ITS Sowa ini gitu kan ya, seperti guru-guru, ustadz-ustazah gitu kan ya, maupun dari yayasan gitu kan. Itu nampaknya gitu kan ya teman-teman, yang saya rasakan adalah tiada lain dan tiada bukan, itu adalah ketulusan dari para pendiri tersebut. Kenapa? Kami selama bersekolah di sana itu merasa kami itu tidak hanya pintar dalam hal intelektual gitu, atau secara kognitif gitu kan ya. Misalkan kita pintar matematika gitu, ataupun pintar biologi, ataupun pintar geografi dan lain-lain. Tidak hanya itu teman-teman, tapi di sana kita tuh diajarin yang namanya hidup gitu kan ya, yang sering kali kita sepelekan gitu kan ya, belajar tentang hidup. Mungkin ada yang meranggapkan atau yang skeptis tentang pelajaran hidup gitu kan ya, seperti misalkan apaan sih belajar hidup gitu, hidup aja gitu, tinggal makan, minum, tidur, dan selesai udah gitu kan. Ketika sudah besar kerja, terus menikah, punya anak, udah yang endingnya akan meninggal. Karena tidak itu gitu kan. Kami belajar di SMA itu hidup itu tidak sesimpel itu teman-teman. Kalau kita hidup hanya untuk itu gitu kan, untuk menikah, kemudian untuk sekedar hidup gitu kan ya teman-teman, ya apa bedanya monyet di hutan gitu kan ya, mereka juga hidup, makan, punya anak gitu kan, berkeluarga, kemudian mati gitu, apa bedanya gitu kan. Nah disinilah para tenaga pengajar, ustadz-ustazah ya SMA IT mengajarkan ke kita gitu kan ya, apa sih makna kehidupan yang sebenarnya, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna lagi gitu kan ya. Nah, dari itulah yang saya rasakan gitu kan selama bersekolah gitu kan ya. Banyak hal yang berubah gitu kan ya, ketika saya gitu kan sebagai siswa di SMA ITS Sowa. Dulu ketika saya SMP gitu kan ya, saya tuh bukan orang yang sangat
apa ya, sangat punya harapan tinggi gitu kan, punya tujuan yang besar gitu kan ya, seperti sekarang ini gitu ya gitu kan ya, kayak gede aja gitu kan harapan saya gitu kan. Padahal tidak, dulu saya itu kayak apa ya, kayak apa ya, nggak punya harapan, hopeless gitu kan ya orang yang hopeless gitu kan ya. Hopeless di sini bukan berarti saya berputus asa gitu, tapi lebih ke nggak jelas gitu kan ya, hidup saya itu mau dibawa kemana gitu kan ya, disuruh ini ngalir gitu kan ya, disuruh itu ngalir. Jadi tidak ada kemauan dari dalam sendiri untuk mempunyai sebuah misi besar gitu kan, sebuah misi besar untuk apa ya, sebuah misi besar untuk menjadikan itu sebagai tujuan hidup saya dan akan saya kejar sampai hingga sekarang gitu kan. Dan di SMA Tosowa itu saya belajar tentang itu teman-teman. Di tahun pertama ya, seperti teman-teman ketahui ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz sana gitu kan ya, bahwa kita punya moto gitu kan, terampil, mandiri, robbani gitu kan ya. Di tahun pertama kita diajarkan tentang terampil gitu kan. Di moto yang pertama itu terampil, bagaimana kita didik menjadi seorang pejuang gitu kan ya. Makanya ada program yang namanya Prokajadi itu gitu kan. Itu teman-teman tidak hanya diadakannya orientasi sekolah, sekedar orientasi sekolah, tapi itu juga mengorientasi diri teman-teman gitu kan. Nah, diri teman-teman ini digali potensinya gitu kan ya. Teman-teman yang dulunya masih malu untuk manggung gitu kan ya, tiba-tiba sudah beberapa saat kemudian mengikuti MOS gitu kan, ataupun masih orientasi gitu, teman-teman sudah berani gitu kan ikut teater gitu kan, baca puisi ya, seperti itu. Nah, saya dulu termasuk orang yang nggak suka manggung gitu kan ya tapi ternyata setelah dilatih menjadi seorang pejuang gitu kan ya, dan didorong oleh ustadz-ustazah juga gitu kan ya tentunya gitu kan, dan didorong juga oleh semangat teman-teman yang saling support, tidak hanya memberikan sebuah kalimat ayo semangat, tapi memberikan support berupa kritikan, kemudian saran dan solusi, berbagai solusi lainnya gitu kan ya. Dan itu yang membuat saya itu bisa terbentuk, kalau kami waktu itu di SMA Tosowa bisa terbentuk gitu kan ya, karakter pejuangnya gitu kan ya. Sehingga apa ya, paling membanggakan tuh kita mendapatkan piala pertama gitu kan ya, dari salah satu lomba, saya lupa lombanya apa gitu kan. Pokoknya itu ada lomba itu, dan itu menjadi titik tolak kita gitu kan ya, titik tolak kita di angkatan pertama itu untuk bisa berprestasi lagi gitu. Kemudian di tahun keduanya gitu kan, kita diajarkan tentang terampil mandiri ya, kemandirian. Nah, kemandirian ini apa yang dibentuk gitu kan ya, ini ya, mandiri ini membentuk karakter seorang pemimpin ya. Nah, makanya di tahun kedua itu SMA Tosowa punya program namanya Sekolah Kerja Nyata gitu. Nah, yang mana yang familiar kita dengar itu hanya ada di kuliah gitu kan, tapi dengan inovasi dari ustadz-ustazah dan tim akademik dan kesiswaan dan lain-lainnya di SMA Tosowa itu akhirnya mencetuskanlah program yang namanya Sekolah Kerja Nyata. Untuk apa teman-teman? Untuk melatih kemandirian teman-teman gitu. Dan di sana juga pasti gitu kan ya, akan terbentuk karakter kepemimpinan teman-teman. Nah, oleh karena itu makanya kita diterjunkan gitu kan, diterjunkan di masyarakat, di desa gitu kan ya. Kalau kami di angkatan pertama dulu di Biduk-Biduk gitu kan, di ujungnya Berau gitu tapi indah sih Berau itu kan ya. Dan itu saya punya pengalaman gitu kan ya lucu sih ini pengalaman yang sangat lucu. Pada waktu itu masa observasi kalau tidak salah di SKN itu selama seminggu gitu kan ya, dan masa implementasinya itu selama 2 minggu. Dan nah, ini di masa observasi waktu itu saya meminjam gitu kan ya, motor tuan rumah yang dijadikan posko kami gitu kan ya, motor gitu kan ya waktu itu. Dan waktu itu di pertengahan perjalanan bannya bocor gitu kan dan kita waktu itu ini dibekali hanya boleh membawa uang Rp50.000 saja. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu kan ya. Terus saya bawa
gitu motor ke bengkel gitu kan ya. Dan mau tidak mau gitu kan, uang 50 itu harus hangus di awal-awal waktu itu, di awal-awal SKN gitu. Nah, inilah problem-problem inilah yang ada di SKN gitu kan ya, salah satu contohnya. Dan masih banyak problem teman-teman saya gitu kan yang di posko lainnya yang tidak kalah hebatnya juga gitu kan ya. Nah, ini yang akan membentuk gitu kan karakter pemimpin teman-teman. Kenapa? Karena masalah ibaratnya itu kalian sedang dibentur-benturkan gitu kan ya. Karena ada suatu quotes gitu kan dari Tan Malaka, terbentur. Nah, masalah yang ada di SKN ini, masalah-masalah problematika baik di masyarakat maupun di internal posko kalian sendiri gitu kan ya, itu yang akan membuat teman-teman menjadi seorang yang dewasa gitu kan ya, sehingga memiliki wise gitu, kebijaksanaan dalam mengambil sikap, mengambil pilihan, dan mengambil peran di masyarakat gitu kan ya. Sehingga teman-teman goalsnya itu adalah teman-teman akan menjadi seorang pemimpin gitu kan, pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah diri pribadinya sendiri gitu. Nah, kemudian di tahun ketiga, nah ini tahun yang menjadi puncak pendidikan di SMA Tesowa, yang mana salah satu program fenomenalnya gitu kan ya, pada saat angkatan pertama yang memulainya gitu kan ya, disinilah kerobbanian kita tuh diuji gitu kan ya, keyakinan kita terhadap Tuhan tuh diuji gitu kan ya. Karena apa? Gila banget gitu kan ya, angkatan pertama gitu kan, sekolahnya waktu itu baru setengah jadi gitu kan, bermimpi ingin melaksanakan program yang namanya International Education Program, yang mana waktu itu tujuannya adalah 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand gitu kan. Gila banget ini kan. Itu waktu itu nggak habis pikir gitu kan ya, segala usaha kita lakukan gitu kan ya. Waktu itu juga sampai jualan gitu kan ya, door to door gitu kan, menjual snack gitu kan, yang harganya itu kita naikkan nggak wajar juga itu, dinaikkan 10.000 gitu kan ya, sehingga kita mendapatkan margin keuntungan itu sebesar 10.000 gitu kan ya. Nah, ini kalau hukum ekonomi normalnya gitu, hukum matematika normalnya itu orang-orang pasti menganggap ini mahal gitu kan. Tapi dengan keyakinan itu, dengan ingin menguji kerobbanian kita gitu ya, sisi keyakinan kita kepada Tuhan itu sangat diuji gitu kan di sini. Apakah dengan cara seperti ini, dengan ikhtiar kita yang seperti ini, kita tidak ragu gitu kan ya, kita tidak ragu untuk mendapatkan hasilnya gitu kan ya teman-teman. Karena dengan kita berikhtiar itu, kita punya keyakinan bahwa ini akan menunjukkan bahwa kita ini seniat itu untuk itu gitu kan, untuk mengikuti IAP itu kan gitu ya. Seyakin itulah pokoknya, walaupun di luar nalar gitu ya di luar nalar gitu, sehingga ya pada akhirnya kita berangkat juga gitu kan, dengan keyakinan kita yang tumbuh dari diri teman-teman baik maupun ustadz-ustadzah dari situ. Dan di program IAP ini desas-desusnya gitu kan juga banyak yang kontra, ada yang pro juga gitu kan. Tapi selama itu kita punya keyakinan bahwa ini akan menjadi mimpi yang besar gitu kan, mimpi yang akan terwujud gitu kan ya kita stay untuk menjalankannya, tetap untuk menjalankannya. Dan hasilnya ya terlihat gitu kan teman-teman. Sampai hari ini teman-teman ada yang sudah diberangkatkan gitu kan ya, ke luar negeri gitu kan ya. Di pertengahan juga saya lihat kasihan juga gitu kan ya, kok ya Covid juga kan gitu, waktu itu Covid ya, IAP-nya ya online juga gitu kan ya. Sedih banget lah itu pokoknya. Nah, itu tapi tetap gitu kan ya, tidak mengurangi esensi yang teman-teman dapatkan gitu kan ya. Yaitu teman-teman diciptakan menjadi seorang yang
keyakinannya penuh terhadap Tuhannya gitu kan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman akan disematkan menjadi seorang juara gitu kan. Juara yang bukan hanya menyandang sebuah prestasi, tapi juara di sini adalah orang-orang yang telah menang gitu kan, bukan melawan musuh malah, tapi melawan dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang menjadi kemenangan hakiki gitu kan ya, teman-teman. Nah, mungkin itulah gambaran singkat ya bagaimana perjalanan saya gitu kan ya, dan teman-teman saya di angkatan pertama itu di SMA ITS SOA. Dan itu perlu teman-teman ketahui, itu tidak mulus gitu kan ya, untuk menjalankan berbagai program, berbagai mimpi-mimpi itu kan gitu kan ya. Itu tidak mudah, tidak mulus. Pastinya itu kan ada cibiran orang gitu kan ya, keraguan orang gitu kan ya. Tapi ya beberapa dari kita termasuk saya gitu kan, emang sempat nggak yakin gitu kan, down gitu kan untuk mimpi-mimpi tersebut gitu kan ya. Tapi ada ustadz-ustazah yang selalu memotivasi bahwa nothing is impossible gitu ya, tidak ada yang mustahil gitu kan ya di dunia ini gitu kan. Dimana ada kemauan, pasti Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemurah hatiannya, dengan segala perhatian terhadap hambanya, pasti akan mewujudkan apa yang menjadi kemauan dari orang-orang tersebut gitu kan. Dan termasuk kita sebagai siswa SMA ITS SOA yang pastinya harus memegang teguh gitu kan ya, keislaman kita harus yakin kepada Islam kitanya gitu kan. Islam kita harus yakin kepada Allah yang Maha Pemberi rahmat, yang akan mewujudkan mimpi teman-teman gitu kan. Yang tentunya mimpi teman-teman itu harus berorientasi kepada Tuhan, Rob gitu kan, Rob atau kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Gitu, seperti itu. Itulah kalau diceritakan lagi panjang lebar gitu kan ya. Ya inilah saya sebutnya sekolah bukan sembarang sekolah gitu kan, bukan sekolah untuk belajar saja gitu kan, tapi ini sekolahnya para perjuang gitu kan, kemudian sekolahnya para pemimpin, dan sekolahnya para juara gitu kan ya. Jadi sehingga teman-teman di sini dilatih, bukan pelatihannya bukan kaleng-kaleng, pendidikannya bukan kaleng-kaleng. Di sini bukan teman-teman belajar akademik saja, tapi teman-teman juga belajar terkait bagaimana membentuk karakter pribadi sehingga menjadi seorang pejuang, pemimpin, dan pemenang itu gitu kan ya. Dan inilah goals yang sangat amazing gitu ya teman-teman ya. Amazing banget lah pokoknya gitu. Awal terbentuknya, sehingga saya ketika lulus, wah ini SMA ITS SOA ini emang nggak sembarang dibentuknya gitu kan, nggak sembarang gitu kan ya. Dari alurnya itu, alur pendidikannya itu, filosofi pendidikannya itu ini nggak sembarangan gitu kan ya. Dari motonya itu terampil mandiri robbani, sehingga kita terbentuk menjadi seorang pejuang, pemimpin, dan pemenang. Nah, itu yang luar biasa gitu kan teman-teman. Nah itulah mungkin sedikit ya penyampaian ya, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman nih, hanya sekedar sharing. Semoga cerita yang saya sampaikan ini mampu menginspirasi teman-teman, sehingga teman-teman lebih semangat lagi gitu kan ya, lebih semangat ya. Tentunya bukan karena motivasi dari saya gitu kan, dengan perkataan dari saya, tapi semoga Allah menginspirasi hati teman-teman gitu kan ya, lewat perantara motivasi saya ini, penyampaian yang saya berikan ini gitu kan ya. Jangan cepat menyerah gitu kan ya, jangan cepat lelah, jangan cepat bosan gitu kan ya. Emang jalan perjuangan itu di sekolah ini gitu, jalan perjuangan di sekolah ini tuh emang seperti itu, membosankan gitu. Kadang membosankan, kadang capek gitu kan ya, kadang ingin menyerah juga gitu kan ya. Tapi ya itu
bagian gitu kan ya, menuju tangga-tangga kesuksesan itu, tangga-tangga teman-teman akan menjadi seorang juara tersebut gitu kan ya. Jadi jangan patah semangat dulu gitu. Apalagi masih di awal-awal, teman-teman dilatih dengan begitu kerasnya menjadi seorang pejuang gitu kan. Jangan sampai di awal teman-teman langsung down karena loh kok gini sih sekolah, bukannya belajar akademik tapi kok belajar nari, belajar ini, kayak jangan gitu. Nah jadi itu kalau saya katakan gitu di SMA Tasawuf ini pendidikannya komplit gitu kan ya, komplit. Nah sehingga sayang banget kalau teman-teman down di awal ataupun di pertengahan, bahkan kalau sudah di akhir begitu, di akhir dikit lagi, tinggal dikit lagi itu down, wah sayang banget sih. Nah, jangan sampailah seperti itu ya teman-teman gitu kan ya. Pokoknya tetap semangat. Inspirasi dari saya ini mungkin banyak kurangnya gitu kan ya, banyak kurangnya dari diri saya pribadi dan beberapa teman-teman ya, dan teman-teman di angkatan 1 SMA Tasawuf gitu. Jadi jangan patah semangat dan tetap optimis, kalian akan menjadi seorang juara gitu. Mungkin sekian ya guys, teman-teman yang ada di SMA Tasawuf, tetap semangat. Saya Ari Kurniawan, angkatan pertama SMA Tasawuf, mengucapkan terima kasih telah berjuang sampai saat ini. Khususnya juga terima kasih kepada Ustadzah ya, Ustadzah yang sudah tetap bertahan gitu kan, bertahan walaupun ada yang raganya terpisah gitu kan dengan sekolah ini, tapi ide-idenya tetap melekat gitu kan. Ada yang sampai detik ini raga dan idenya tetap di sana, dan itu patut saya berikan apresiasi. Dan Ustadzah melihat ya posisinya sekarang, alumni SMA Tasawuf angkatan pertama dan angkatan seterusnya yang sudah menjadi alumni itu jebolannya bukan kaleng-kaleng gitu kan ya, gitu kan ya. Ada yang menjadi ketua organisasi gitu kan, ada yang sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, dan ada yang aktivis di organisasi, dan ada yang berprestasi di bidang akademik di kampusnya masing-masing gitu kan. Ada yang ya pokoknya banyak lah gitu. Nah, tinggal kalian melihat aja perkembangannya gitu kan. Perkembangan dari alumni bagaimana sih output dari pendidikan yang dilakukan oleh SMA Tasawuf itu sangat berimpact sekali bagi saya pribadi gitu kan ya, dan teman-teman semua. Mungkin itu saja, sekian dari saya Ari Kurniawan, angkatan pertama SMA Tasawuf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda, wahai pemudi, generasi pewaris negeri, ayah dan ibumu meridhoi, rakyat dan umat sudah menanti. Ridho Allah menjadi tujuan, Rasulullah menjadi teladan, Al-Quran dijadikan pedoman, surga Firdaus jadi kerinduan.